Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap pimpinan yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu, keluarga besar Dinas BM-CKTR. Iya Pak, saya tidak salah kan? Itu yang paling sulit mau menyebutnya. BM-CKTR dan Perkintan yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi sebuah kehormatan bagi kita hadir bersama kita pada pagi ini guru kita Haji Iklanedi. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya Bapak Ibu, bisa mendengarkan dan menikmati langsung suara beliau. Ya, izin atau tidak beliau, Ambo tetap akan merekam. Dan tolong ikhlaskan nanti setelah direkam. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah hari yang ke-21 Ramadan kita. Otomatis tadi malam itu adalah malam yang ke-21 yang menjadi incaran para pemburu Lailatul Qadar. Karena ada pesan khusus dari Rasulullah SAW di Al-Bukhari 2020. Taharrau Lailatul Qadri fil ashri awakhir min Ramadan. Burulah olehmu Lailatul Qadar terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Dan perburuan itu sudah dimulai tadi malam. Lah mulai Bapak Ibu. Alulai. Mulai bekolai. Itulah telambe itu mah. Sudah dimulai tadi malam Bapak Ibu. Beko ketinggalan. Ya, ndak talok deh kami udah Ustaz. Ndak ada ngaruh kok. Ya, begadang 3 jam, 2 jam, 3 jam malam itu ndak akan ngaruh Bapak Ibu, insyaallah. Ya, yang penting kita nikmati. Nikmati saja. Baik, untuk pagi ini kita akan bahas satu amalan yang menjadi primadona di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir ini. Dan amalan itu adalah sholat tahajud. Pak Ibu, itu jam berapa tahajudnya? Jam berapa? Jam 3? Jam 4? Jam 5? Jam 4? Jam 3? Alhamdulillah. Jam 2 boleh? Ada yang tahajud jam 2 boleh? Nah, jam 11? Nggak ada juga. Jam 10? Nggak boleh? Oh, nggak boleh ya? Baik. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita bagi dulu. Sholat itu dibagi oleh Rasulullah. Ada namanya sholat siang dan ada namanya sholat malam. Sholat siang ini istilahnya sholatul nahar. Sholat malam, sholatul lail. Nah, kita hanya familiar barangkali dengan istilah sholatul lail ini. Kita akan Kita akan pilah dulu. Ini Nabi yang milah Bapak Ibu. Jadi ada sholat siang dan ada sholat malam. Batasnya di mana? Batasnya di waktu subuh dan ba'da isya. Jadi misal nih, Bapak Ibu masuk masjid, subuh-subuh ke masjid. Nah, masuk masjid, kalau masuk masjidnya kita itu sebelum orang azan, sebelum waktu subuh masuk, orang belum azan, kita kan sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid itu masuk kelompok sholat malam. Karena waktu subuh belum masuk. Kalau Bapak Ibu masuk masjidnya orang sudah azan, lalu kemudian kan kita masuk masjid dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholatnya sama, tapi waktunya sudah masuk subuh.
maka sholat itu masuk wilayah sholat siang. Paham Bapak Ibu ya? Nah, itu batasnya. Batas awalnya masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai nanti sholat isya dan ba'diyah isya. Kita sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya itu masih masuk wilayah sholat siang. Setelah ba'diyah isya nanti kita akan mendengarkan ceramah kalau bulan Ramadan. Setelah itu kita akan bertarawih. Tarawihnya itu sholat malam. Ya, itu beda, itu apanya? Garisnya. Jadi mulai dari masuknya waktu subuh sampai nanti selesai ba'diyah isya itu sholat siang. Itu sholat siang. Nah, nanti lewat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, pokoknya sholat-sholat yang wak karajon di malam hari, itu sholat malam, sholatul lail namanya. Ketika sholat malam itu kita kerajuan, aktivitas kita mengerjakan itu namanya qiyamul lail. Sedang manga, sedang berqiyamul lail. Apa yang di kerajuan? Sholatul lail. Begitu dia. Tahajud masuk wilayah ini. Oke Bapak Ibu, bedanya di mana? Kenapa Nabi membedakan? Bedanya banyak Bapak Ibu. Dan perlakuan Nabi terhadap sholat itu juga berbeda. Kita ambil contoh. Doa iftitah. Mulai dari doa iftitah saja sudah beda. Doa iftitah itu kan banyak. Ya, banyak. Ada 12 macam doa iftitah itu. Yang paling banyak mengutip doa iftitah itu Syekh Nasruddin Al-Albani. Dalam kitab beliau sifat ibadah Nabi atau sifat sholat Nabi. Nah, di situ ada 11 macam doa iftitah. Ada bukunya di rumah? Nah, Doro. Nah, yang kurang dari itu bukunya Muhammad Akil Haidar. Judulnya Ragam Bacaan Sholat. Ada bukunya di rumah? Di situ ada 9 macam doa iftitah. Kalau tidak ada juga, kurang dari itu lagi. Yang Indonesia saja. Buku tuntunan, buku apa? Buku 99 tanya jawab seputar sholat. Ustadz Adi Hidayat. Ada bukunya di rumah? Enggak juga? Ada Bu? Ada, alhamdulillah. Berapa doa iftitah di situ? Enggak bacuro. Di situ ada 7 macam doa iftitah. Di buku Ustaz Abdul Somad 99 tanya jawab seputar sholat itu ada 7 macam doa iftitah. Nah, kalau seandainya buku itu enggak jodoh, dulu ada buku viral, melegenda sampai sekarang. Pengarangnya, penulisnya Muhammad Rifai. Di covernya itu ada gambar 3 orang sholat di bukunya. Lah terbayang? Doa apa? Buku apa tuh? Tuntunan sholat lengkap. Alhamdulillah. Lah ada buku itu di rumah. Lah iya, alhamdulillah. Kalau ndak juga ada buku itu di rumah, Bu. Beko tiba di rumah kecian kapak, Bu. Pak, untuk minggu kini awak perai makan patai dulu, Pak. Bako perai makan patai, piti pembali patai awak balian ke buku. Buku tuntunan sholat lengkap. Nah, bali buku tuh. Patai beras kabe. Mulai 1.000, 20.000 kan? Buku itu 8.000 ceknya. Paling mahal 10.000. Bali 2. Untuk apa cek? Untuk ibu cek. Ngaji berdua-dua. Itu caranya. Tapi lah ada buku itu di rumah kan? Bara doa iftitah di situ. 2. Sebenarnya 3 tapi dihitung 2. Yalah, 2. Di halaman? Kalau tahu mau bawa umroh. Halaman 38 dan 39. Di halaman 38 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa iftitah itu Bapak Ibu. Tapi kan digabung, ditambah lagi kan? Ya wajjahtu wajhiya lilladzi, dan di situ pakai ini. Nanti ini bahasan lain ini. Ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu satu lagi doa iftitah. Wajjahtu itu ada di hadis riwayat Imam Muslim, ini yang jadi favorit Nabi nanti. Hadis riwayat Imam Muslim 1848. Nah, itu ada di halaman 38. Di halaman 39-nya ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, doa iftitah ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Bapak Ibu, 2 doa iftitah ini, Allahumma ba'id dan wajjahtu, ini doa iftitah favorit Nabi. Jadi Nabi setiap hari nyaris membaca 2 doa iftitah ini. Nah, cuman bedanya
Allahumma ba'id itu yang ada di Al-Bukhari 744 itu dibaca oleh Nabi untuk sholat siang. Untuk sholat siang. Mulai dari subuh sampai ba'diyah isya tadi itu. Sementara yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya dibaca oleh Nabi di sholat malam. Jadi beda cara Nabi sholat itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita gimana? Podoai. Waduh. Lalu bagaimana kita berdalil dengan hadis Al-Bukhari 651 itu? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita berani pakai dalil itu, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nah, doa iftitah aja udah beda. Doa iftitah aja udah beda Bapak Ibu. Itu dia. Dan bedanya doa iftitah ini akan mempengaruhi nilai salat kita. Kualitas salat kita bergantung juga di sini Bapak Ibu. Walaupun dia tidak akan membuat batal sholat, kalau seandainya berbeda atau tidak dibaca sama sekali, itu tidak ada masalah, tapi tetap mempengaruhi nilai. Kenapa Bapak Ibu? Sedikit rahasia mau sampaikan. Allahumma ba'id itu isinya doa pengampunan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari segala macam sumber dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku. Kalau dosa itu terlakukan, bersihkan ya Allah. Sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Nah, jadi Bapak Ibu, subuh kita baca itu. Kita bersihkan diri kita subuh-subuh. Setelah bersih, masalahnya dari subuh ke zuhur, ada dosa enggak? Ada. Kadang-kadang baru selesai sholat subuh, langsung Bapak gunjangan imam. Apalah ayat dibaca di imam, kok salah ke salah ya tadi. Dosa itu mah. Beko selesai sholat subuh pulang awak. Pulang, berdua, bertiga, beriang-iriang jalan. Nampak lampu teras tetangga mati berkomentari. Ibu ko yuk pilih bana. Alun tentu hari kasihan mati lampu terasnya. Dosa, lo lihat tuh mah. Sampai beko zuhur kan. Sampai zuhur. Berapa banyak dosa yang dilakukan Bapak Ibu. Nah zuhur kita cuci lagi. Kita bersihkan lagi. Allahumma naqqini. Ya Allah telah terlakukan dosa itu ya Allah. Tolong bersihkan lagi ya Allah. Sehingga akan ketemu hadis Nabi itu Bapak Ibu. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya ada ampunan. Itu kata Rasul. Ada ampunan. Kapan kita dapat ampunan itu? Kalau minta ampun. Bagaimana minta ampunnya? Allahumma ba'id itu salah satu. Nah makanya Bapak Ibu, Allahumma ba'id ini dibaca oleh Nabi di siang hari. Ini mengajarkan kepada kita. Kalau Nabi tidak butuh itu karena Nabi maksum. Nah, ini mengajarkan kepada kita, memberikan tuntunan supaya kita mendapat peluang besar ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena peluang untuk berbuat dosanya di siang hari, maka Allahumma ba'id dibaca di siang hari. Nah, malam Nabi membaca wajjahtu. Wajjahtu ini Bapak Ibu ada di hadis Muslim 1848. Nah, wajjahtu ini berdasarkan hadis Muslim itu gunanya untuk apa? Untuk mengetuk pintu langit. Jadi pintu langit itu perlu diketuk. Karena langit itu berpintu, Bapak Ibu. Iya pintu. Nah, langit itu berpintu enggak? Kok ragu? Nah, nampak apa? Supaya nampak pintu langit itu jangan celik kate. Kalau celik kate itu enggak nampak dosa kimat tuh mah. Celik ke bawah. Buka Al-Quran. Nanti akan ketemu di Al-A'raf ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, orang-orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi ini, kalau mati nak kami bukan pintu langit itu kata Allah. La tufatahu lahum abwabus sama. Tidak akan kami bukakan pintu langit. Jadi kiranya langit itu berpintu Bapak Ibu. Dan salah satu pintu langit itu ada di atas bumi Palestina. Makanya Nabi Isra Mi'raj itu lewat Palestina dulu. Ya, kalau nak mengapa ya Pak ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 kilo kan? Ya, harusnya kan dari Masjidil Haram langsung aja naik lagi. Lurus itu tiba di Sidratul Muntaha. Kenapa harus ke Palestina dulu? Karena di atas bumi Palestina itu ada pintu langit. Di situ nanti rahmat akan tercurah. Jadi urusan Palestina itu bukan hanya urusan bumi Bapak Ibu. Bukan hanya urusan bumi para nabi, bukan hanya urusan Baitul Maqdis, bukan hanya urusan kurma mejol. Kan kurma nomor 1 dunia kurma mejol tuh. Itu dari bumi Palestina.
Di Madinah ada juga mejol, tapi lebih kecil daripada mejolnya Palestina tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari mejolnya, yang nomor 1 dunia itu kurma sultan, mejolnya Palestina. Tapi kamu nggak ngelih kurma loh. Pokoknya mau ngecek, menyampaikan itu. Kalau mau ngelih kurma, sangkolo mau promosi kan. Nah gitu dia. Jadi urusan Palestina bukan hanya urusan bumi, tapi juga urusan langit, karena di situ ada pintu langit tempat tercurahnya rahmat Allah SWT. Makanya mereka akan mati-matian membela Palestina itu. Tidak akan mau mereka keluar dari Palestina. Karena di situ rahmat Allah dekat. Gitu dia. Nah, kita kembali lagi. Jadi wajah itu untuk mengetuk pintu langit. Nah, pintu langit itu perlu dibuka. Kapan dibukanya? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat kapan dibukanya. Kita kembali ke tahajudnya. Tahajud bagian dari sholat malam ini. Sholatul lail. Nah, kita pilih dulu. Malam di dalam Al-Quran ada 3 bahasanya. Ada lailah, lailatu, lailata, lailati. Ayat ini sekarang lagi viral nih. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai tamarbutah di belakangnya. Kemudian yang kedua ada al-lail. Al-lail wal-laili idza yaghsha wa minal laili fatahajjad bihi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Banyak lagi al-lail itu. Nah, yang ketiga lailan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1, 17 ayat 1. Nah, bedanya di mana? Kalau di Quran terjemahan Bapak Ibu artinya malam, sama aja itu. Malam artinya. Tapi sebenarnya maksud Allah berbeda. Kalau Allah bicara malam dengan kata lailah, maka malam yang dimaksud Allah itu adalah mulai dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Mulai dari masuk waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh, itu bahasa Al-Qurannya lailah, pakai tamarbutah. Nah, dan salah satu kata lailah itu ada di Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu mendatangi istri-istrimu pada lailatas siyam, malam Ramadan. Berarti hitungannya kan dari maghrib. Berarti dari maghrib lah boleh Bapak Ibu. Pebuko aja itu pun boleh juga. Nah, lapihan dulu bukunya kan. Nah, gitu dia Bapak Ibu. Dia dibolehkan. Kalau pakai lailah, berarti dari maghrib menyegerakan berbuka kan. Nah, mengakhirkan sahur yang dimaksud itu adalah makan, mengkonsumsi sesuatu di waktu sahar. Itu yang sunnah. Jadi kalau awak ingin dapatkan sunnah puasa, maka makannya di 20 menit menjelang subuh itu. Awak biasanya makan sahur jam berapa? Jam 4, setengah 5. Oh masih mending Bapak Ibu. Ambo dulu jam 2 di jagoan di ayahmu. Nasi sanjo tuh dimasukkan ke rantang, dibalik jo kain. Pernah merasa enggak? Oh lai, berarti lah semua gaya waktu mah. Itu kan zaman saya suap, Mexico melunado lere kan. Terus ale merasa enggak? Lai jo ya. Ayolah sama. Ya, nasi sanjo tuh dimasukkan ke rantang, dibalik jo kain. Beko jam 2, nasi itu masih hangat tuh Bapak Ibu. Masih hangat tuh. Anak-anak di jagoan tuh sahur kata beliau kan. Jam 2 malam disuruh makan. Maka dosa lero, itu bukan makan sahur namanya. Itu namanya makan tengah malam. Ya. Nah, makan sahur namanya tuh Bapak Ibu. Ya, yang makan sahur tuh makan di waktu sahar. Nggak takajan dewa 20 menit itu dosa. Makanlah jam 4. Makan jam 4 Bapak Ibu, beko di 20 menit menjelang subuh itu, usahakan mengkonsumsi sesuatu. Makan ataupun minum, boleh. Makan boleh, minum boleh kan? Kau makan buah atau minum. 20 menit menjelang sahur. Karena di situ ada sunnahnya. Itu dia. Oke, kita kembali lagi ke malamnya. Jadi Nabi mulai lewat Isya sampai sebelum subuh itu. Sampai sebelum subuh itu sholat malam. Itulah waktu untuk sholat malam Bapak Ibu. Kalau kita sederhanakan, kira-kira karena Isya 20 menit, jam 7 lewat 40 kalau tidak salah ya jam 8 kurang 20 kita perkirakan azan, qobliyah, kemudian isyanya, kemudian ba'diyahnya sekitar 20 menit. Supaya sederhana dari jam 8 kita hitung. Dari jam 8
Subuh lewat jam 5. Kita ambil dari jam 5 itu. Jam 8 sampai jam 5, 9 jam. Jam 8 sampai jam 5 itu Bapak Ibu, itulah yang al-lail tadi itu. 9 jam. Kalau 9 jam itu dibagi 2 berarti sampai setengah jam kan? Sampai setengah jam. Dari setengah 1 titiknya, titik pertengahannya. Jam 8 sampai setengah 1 sampai jam 5. Nah, dari setengah 1 sampai jam 5, separuh yang kedua, itulah yang lailan. Isra Mi'raj pakai ini, pakai lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Berarti Isra Mi'raj kejadiannya lewat tengah malam. Paham? Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi ke tahajudnya. Tahajud rentang waktunya berarti dari pukul 8 sampai pukul 5. Dengan begitu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau awak tahajud jam 9 sanjo, boleh enggak? Boleh enggak Bapak Ibu? Wah, kok ragu menjawabnya? Boleh. Kan dari jam 8 sampai jam 5 kan? Boleh Bapak Ibu. Apa kata Allah di surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 79? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di rentang waktu al-lail itu hendaklah kamu bertahajud kata Allah. Boleh. Pokoknya di rentang waktu itu bertahajudlah. Cuman tahajud ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidur dulu. Tidur dulu. Dari mana syaratnya itu? Surat Al-Muzammil ayat yang pertama. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut. Kata berselimut inilah yang membuat syarat tidur itu. Kalau berselimut berarti tanda lalu tuh mah. Hei orang-orang yang sedang lalu. Hei orang-orang yang sedang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun kamu di waktu al-lail itu kata Allah. Bangun, bangun, bangun. Kapan bangunnya? Di waktu al-lail. Al-lail itu dari jam 8 sampai jam 9. Sampai jam 5 kan? Nah berarti bangun di rentang waktu itu. Bangun kita. Kapan waktu al-lailnya itu? Kata Allah, nisfahu. Nisfahu, di pertengahannya. Pertengahannya tadi jam 12:30. Berarti Allah menyuruh kita di titik 12:30 itu. Itu titik pertengahan al-lail. Paham ya? Berarti Allah menyuruhnya di pukul 12:30 untuk bangun tahajud. Kita bangunnya jam berapa? 3:30. Itu masalah pertama. Itu masalahnya tuh. Allah nyuruh jagonya jam 12:30, awak jago jam 12:30. Itu masalah yang pertama. Itu masih banyak betul tuh mah. Nah, lanjut. Apakah harus 12:30? Tidak. Awin kus minhu kata Allah, atau kurang dari itu. Jadi kurang 12:30 boleh. Maka jam 12 boleh, jam 11 boleh, jam 10 boleh, jam 9 boleh. Yang penting tidur dulu. Yang penting ayat 1-nya terpenuhi, maka silakan bangun. Kurang dari 12:30 boleh. Begitu dia. Nah, apakah harus kurang saja? Tidak juga. Auzid alaihi, atau lewat dari 1:30. Maka 1:30 boleh, 1:30 boleh, 3:30 pun boleh ternyata. Boleh. Boleh. Jago jangan sampai. Boleh, boleh. Jam 4 pun boleh, 4:30 pun masih boleh. Asalkan belum subuh. Itu dia. Nah, paham sampai situ? Ya, Bapak Ibu, insya Allah. Sekarang kita rujuk Rasul lagi. Rasul bagaimana? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita telusuri apa yang dilakukan oleh Rasul, kita bacalah kemudian, nanti Bapak Ibu juga bisa baca kitab yang ditulis oleh Imam At-Turairi. Judulnya Al-Yaumun Nabawi. Tapi pakai bahasa Arab. Belajar sama Ustaz Irwanto, sama Ustaz Iqlan ini kan. Sama Ustaz kita ya apa kan. Belajar sama beliau pakai bahasa Arab. Di situ Bapak Ibu terungkap aktivitas harian Nabi. Dari jam sampai jam 7 Nabi manga. Dari jam 7 sampai jam 8 Nabi manga. Dari jam 8 sampai jam 9 apa yang di kerajaan Nabi. Jam 9 sampai jam 10 apa yang dilakukan Nabi. Lengkap di situ Bapak Ibu. Baca. Ini menarik bukunya. Al-Yaumun Nabawi. Ya, tapi kitab terjemahannya belum ketemu sampai kini. Al-Yaumun Nabawi di searching pun bisa itu. Kitab Al-Yaumun Nabawi itu. Dia pakai bahasa Arab ya. Nah, disitulah terungkap ternyata cerdasnya Rasul di sini Bapak Ibu. Ketika Allah membagi 2 malam itu, tapi Allah memberi peluang kurang atau lebih,
kurang atau lewat dari setengah satu, maka Nabi justru membagi malam itu menjadi 3 bagian. Jadi yang 9 jam itu dibagi menjadi 3 bagian. 9 bagi 3, maka dapatlah nanti per 3 jam. Jam 8 sampai jam 11, 11 sampai jam 2 sampai jam 5. Kan 3 jam itu. Dari sinilah kemudian kita mengenal istilah sepertiga malam. Bapak Ibu, kita sholat tahajudnya di sepertiga malam yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Ya ketiga. Ketiga. Yang pukul setengah 1 disuruh Allah tadi itu di sepertiga keberapa? Kedua. Itu masalah yang kedua. Allah suruh bangun kita di sepertiga kedua, kita kerjakan di sepertiga ketiga. Nah, itu dia. Oke? Nah, lanjut. Lalu Nabi bagaimana? Ternyata Nabi patuh sama Allah, Bapak Ibu. Nabi patuh sama Allah. Kata kita ikut Nabi, tapi ternyata yang kita lakukan beda dengan Nabi. Nabi saking patuhnya dengan Allah, maka Nabi akan bertahajud sepertiga kedua itu. Mulai dari jam sore sampai jam 2. Maka Nabi sudah mulai tahajud pukul 11 malam. Jadi jam 11 itu Nabi lah jago Bapak Ibu untuk tahajud. Awak baru mulai lalu, itu masalah yang ketiganya tuh. Bapak Ibu untuk tahajud. Awak baru mulai lalu, itu masalah yang ketiganya tuh. Awak baru mulai lalu, Nabi lah jago untuk tahajud. Jam 11. Jam 11 Nabi tahajud. Dan tahajud Nabi itu Bapak Ibu rata-rata 4 jam. Jadi 11 rakaat itu Nabi butuh 4 jam. 4 jam. Maka mulai dari jam 11 berakhir jam 3 lah. 3 lah, kenapa Ibu? 2 balik, 1, 2, 3. Akan ada nanti 1 jam kan? Yang 3 jam ini sepertiga kedua. Dari jam 11 sampai jam 2. 1 jam lagi dari jam 2 sampai jam 3, ini masuk wilayah sepertiga ketiga. Paham? Paham kan? Nah, masuk wilayah sepertiga ketiga. Jadi Nabi, nanti kita akan sampai ke sini. Nabi Bapak Ibu 4 jam 11 menit. Rata-rata berarti satu rakaat itu 11 rakaat ya. 11 rakaat itu untuk 4 jam butuh waktu Nabi. Berarti rata-rata 1 rakaatnya lebih kurang 20 menit. 1 rakaat 20 menit. Sehingga 11 rakaat itu 4 jam. 1 rakaat 20 menit Bapak Ibu. Nah, kalau kita sabalai rakaat 20 menit itu kan? 20 menit itu selesai sabalai rakaat. Itu masalah yang kampe tuh, itu masalah yang kampenya tuh. Nah, disikulah hebatnya awak kan? Dan itu bisa dibuktikan. Sholat tarawih sabalai rakaat, kalau lebih dari 20 menit, imamnya kanai demo. Nah, jadi kalau Ustaz iklan Edi jadi imam agak-agak Ustaz. Ya, jadi pakai lo irama nahawan melenggok-lenggok itu Ustaz. Ya, gitu dia. Karena itu udah pengalaman Bapak Ibu. Pokoknya kalau mulai sholat isya, sholat tarawihnya setengah 9, jam 9 tuh lah harus selesai itu. Selesai tarawih biasanya ibu-ibu mencelik jam tuh jam 9, oh pas. Tapi kalau lewat jam 9 lewat seperampe, karena demo pengurus, Pak Pengurus, besok jangan diimbau juga Ustaz tuh ledak. Batu, panjang mana ayatnya? Itu tuh. Banyak yang seperti itu. Oke, nah jadi Nabi Bapak Ibu butuh 4 jam. Makanya hatta tatafattara qadamah, kata Ummu Aisyah. Sampai bengkak kaki beliau untuk tahajud itu. Karena saking lama berdiri. Nah, lanjut. Dengan begitu, dari jam 11 sampai jam 3 itu tahajud Nabi, akan ada nanti 1 jam yang masuk wilayah sepertiga malam ketiga. 1 jam. Nah, 1 jam ini Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan Jauful Lail. Nah, kita rujuk hadis lagi. Hadis Muslim 1163. Wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalis shalah ba'dal maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat yang paling afdal setelah salat fardu. Jawaban Nabi apa? Afdalus shalah ba'dal maktubah as-salatu fi jaufil lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di jauful lail. Jauful lail itu inti malam, puncak malam. Inti malam. Itu inti malam. Nah, inti malam itu hanya 1 jam. Nah, keluarlah kemudian hadis yang lainnya. Hadis Muslim juga, nomor hadis 757. Apa kata Rasulullah? Inna fi kulli layli la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah min amri dunya wal akhirah
illa a'tahu iyyahu. Sungguh setiap malam itu ada sa'ah, 1 jam. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah. Tidak ada satu orang pun muslim yang bermohon kepada Allah, bermohon kebaikan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah kabulkan doanya. Jadi kalau ingin doanya cepat makbul, maka berdoanya di 1 jam ini. Di 1 jam itu. 1 jam diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di 1 jam itu? Pintu langit sedang terbuka. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya wa yaqulu Allah may yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis kursi, hadis Muslim juga 758, setiap malam itu di 1 jam itu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia, ila sama'id dunya, ke langit dunia, bersamaan dengan turunnya para malaikat. Jadi setiap malam itu Bapak Ibu, rahmat Allah itu diturunkan ke langit dunia. Dan para malaikat pun juga turun ke langit dunia. Ngapain mereka? Melihat, menyaksikan orang-orang yang sedang beribadah di malam itu. Makanya ibadah tahajud itu masyhudah wa mahdurah, mahdurah wa masyhudah. Dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Dan malaikat bersiap untuk membagikan rahmat Allah tadi itu. Di 1 jam ini Bapak Ibu. Maka siapa yang berdoa di 1 jam itu, Allah kabulkan doanya. Siapa yang meminta, Allah penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampun, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka mintalah di 1 jam itu. Ambil peluang itu, minta kepada Allah. Ibu-ibu minta, ya Allah, tambahkanlah rizkiku ya Allah, lancarkan rizkiku ya Allah, sehatkan penyakitku ya Allah, soleh-solehkan anakku ya Allah. Minta kepada Allah. Apa-apa yang minta pun minta tambah pun boleh. Ya Allah, tambahlah ya Allah. Boleh. Boleh kan, Bu? Boleh enggak kalau apa-apa minta tambah? Hah? Tambah rizki maksudnya. Bukan tambah yang itu beko lah. Tambah rizki, tambah lancar penghasilannya, rizkinya, tambah lancar karirnya, gitu. Tambah itu. Ya, bukan tambah yang lain ya, tambah yang lain. Beko lah. Nah, tapi kalau ditalo coba aja lah. tambah, minta ke Allah Bapak Ibu, minta ke Allah. Begitu dia. Kapan itu? Di 1 jam itu. Ini puncak tahajud Nabi. Nah, untuk membuka pintu langit ini, inilah fungsi hadis Muslim 1848 ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi wajjahtu wajhiya itu untuk mengetuk pintu langit. Jadi jam sabale Nabi lah mulai ketuk-ketuk. Sampai jam 2. Jam 2 dibuka oleh Allah pintu langit, Nabi bermohon kepada Allah. Makanya doanya makbul. Awak indah, jago-jago, langsung minta tuh iyonyo. Sudah itulah minta terambek lo deh kan. Terambek lo mintanya jam ampe. Pintu langit bukanya jam 2 sampai jam 3. Awak minta jam ampe itu ke malaikat terambek ibu mah kan. Lah tutup pintu langit beliau saja kan. Itu makanya enggak jadi makbul doa awak tuh. Gitu tuh Bapak Ibu. Nah, cukup? Nah, jadi Bapak Ibu, ya melalui momentum majelis yang mulia ini, saya ingin sampaikan ini poinnya, ini adalah peluang terbesar. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah primadonanya umat Islam untuk berburu Lailatul Qadar itu, ini puncaknya Bapak Ibu. Tahajud ini adalah senjata utama. Senjata utama untuk berburu Lailatul Qadar itu Bapak Ibu. Maka pancinglah rizki, pancinglah rahmat Allah itu, pancinglah keistimewaan-keistimewaan itu dengan apa? Dengan mengetuk pintu langit. Ketuk pintu langit itu kalau bisa sebelum jam 2 kita ketuk dulu. Ketuk. Nanti dari jam 2 sampai jam 3 kita tinggal minta lagi. Tapi kalau kita butuhnya atau kita sanggupnya, dah talok de kami lamo-lamo sajam talok de kaminyo, ayo dah ambil yang itu. Ambil yang jam 2 sampai jam 3. Ya. Nionyo masuk surga, samolo surganya Rasulullah tuh. Nah, itu yang hebatnya kan, itu hebatnya awak kan.
Ambillah peluang itu. Silakan ambil peluangnya, manfaatkan kesempatannya, ya dapatkan momentumnya. Insya Allah kita akan peroleh fadilah-fadilah dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bersama Rasulnya. Di surat Al-Isra ayat 79 sampai 81 ada, surat Furqan surat yang ke-25 ayat 63 sampai ayat 65-nya juga ada, di surat Az-Zariyat surat yang ke-51 di ayat 15 sampai ayat yang ke-17 puncaknya juga ada, di hadis riwayat At-Tirmizi juga ada. Maka silahkan ambil kemuliaan-kemuliaan itu Bapak Ibu melalui pancingan kita tadi itu. Dan salah satu senjata pemancingnya adalah wajah tu. Itu kuncinya. Pancing dia, pancing, ketuk pintu langit itu dan dapatkan nanti keistimewaan yang Allah janjikan itu. Dah, cukup sampai di situ sajalah dulu. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup silakan. Silakan, Pak. Doa iftitah. Masyaallah. Baik. Ya, wa atubu ilaih ujungnya. Panjang, ada lebih setengah halaman, Pak. Ini wajah tuh, ini juga di depannya. Nah, oke, taib. Sudah Pak? Taib, Bapak Ibu, ada kalimat inni wajjahtu yang ujungnya sampai la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin, itu ada di hadis riwayat Abu Dawud. Tapi hadis itu ada pengantar. Pengantar, kalimat pengantarnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kurban maksudnya. Wa yaqulu bismillahi Allahu akbar. Beliau berucap bismillahi Allahu akbar, kemudian hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini kurban, terimalah ya Allah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau gorok lehernya, selesai menggorok leher hewan kurban itu, mati hewan kurbannya, beliau menengadahkan tangan dan membaca doa. Doanya adalah inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cut sampai di situ. Itu doa selesai menyembelih hewan kurban. Nah, doa ini juga sering ditinggalkan oleh algojo menyembelih hewan kurban itu. Sudah mendabiah nyobain mutale kan? Nah, inilah dia. Ini yang sunnah-sunnah seperti ini yang jarang teraplikasikan, yang sering terabaikan Bapak Ibu. Termasuk juga orang-orang yang berkorban. Maka kalau kita berkorban itu Bapak Ibu saksikan penyembelihan hewan kurban awak, selesai hewan kurban kita disembelih baca doa tadi. Inni wajjahtu. Pakai ini. Tapi kalau yang sholat, wajah itu langsung. Yang ada di hadis, riwayat Imam Muslim. Begitu Pak. Allah langsung. Oke. Ada lagi? Cukup. Lah tarang matahari, lah tagi, lah tinggi. Cukuplah tuh. Karena masih ada kegiatan kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini ada nilai manfaat yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan nanti di akhir-akhir Ramadan kita ini terutama, dan disambung nanti setelah Ramadannya dalam tahajud di setiap malam kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.